Terima kasih Anda masih setia menyaksikan iNews Jabar kali ini bersama dengan Dr. Agung Firmansyah Sumantri. Yang ingin saya tanyakan tadi sebelum jeda adalah terkait dengan bagaimana cara mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat ya terkait adanya kasus-kasus oleh oknum-oknum dokter ini. Bagaimana Dr. Agung? Mungkin yang pertama dibahas saja untuk kasus yang kemarin kita harus, jadi untuk kasus ini harus transparansi dan terbuka, jadi masyarakat pun bisa mengikuti untuk kasus tersebut ya. Dan yang kedua mungkin untuk edukasi publiknya juga, edukasi publik bahwa jangan takut untuk melapor jika ada kejadian-kejadian pelecehan seksual. Dan untuk masyarakat mungkin ya jangan menggeneralisir semua tenaga kesehatan itu sama gitu. Tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, bidan, masih banyak yang mereka yang berkorban lah untuk pasien tersebut. Bagaimana kita mengetahui pandemi COVID itu sampai menelan banyak korban dari tenaga kesehatan. Jadi masih banyak tenaga kesehatan yang baik dan bekerja dengan sepenuh hati. Berbicara transparansi tadi, menurut Dr. Agung, bagaimana nih penanganan dari pihak berwajib untuk mengungkap kasus ini? Kalau lihat di berita sih saya pikir memang terus diupdate terus ya untuk penanganan ini. Saya harapkan juga dari aparat penegak hukum tetap terbuka bagaimana supaya masyarakat bisa mengikuti untuk kasus ini. Dari DPRD Kota Bandung, apakah juga ada kemungkinan begitu ya membentuk apa yang kita sebut ya kayak tim-tim khusus lah ya, yang nantinya juga pasti bersinergi dengan pemerintah Kota Bandung, khususnya mungkin Dinas Kesehatan Kota Bandung, untuk nantinya ke depan mencegah kejadian-kejadian serupa tidak terulang. Ada arah ke sana? Ya, tentunya kita akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Kita akan adakan rapat kerja dengan mereka supaya tadi yang hotline itu segera terbentuk, ya, terwujud lah supaya masyarakat pun adanya rasa aman untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu kan menjadi solusi yang akan segera diwujudkan begitu ya. Kalau dari dukungan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung yang sudah diketahui oleh DPRD Kota Bandung ini apa terhadap para korban khususnya? Iya, dukungan hukum dan dukungan psikologis. Ya, saya tahu mungkin dari pemerintah ini dukungan itu mereka sangat-sangat concern lah. Tadi hukum dan dukungan psikologis itu ada ininya, ada khusus untuk mereka. Jadi memang menurut Dr. Agung juga pemerintah Kota Bandung khususnya dalam hal ini untuk kasus-kasus yang terjadi di Kota Bandung maupun juga mungkin yang di Garut kita juga artinya sama lah ya, artinya pemerintah Kabupaten Garut juga pasti mereka juga concern ya untuk bisa mencegah kasus-kasus serupa tidak terulang kembali gitu. Selain dukungan tadi kan psikologis, pendampingan psikologis tadi gitu ya, pendampingan psikologis juga pendampingan proses hukum begitu ya. Nah sejauh ini seperti apa proses yang sudah dilihat oleh DPRD Kota Bandung khususnya dari Dr. Agung untuk hal-hal tersebut pelaksanaannya? Ya tadi untuk dukungan untuk hukum dan psikologis ini baik dari pemerintah dan aparat penegak hukum mereka selalu bekerja sama. Mereka bekerja sama dan terus mengawal untuk adanya mengikuti untuk kasus-kasus ini gitu. Bahkan yang saya baca juga informasi ini dari portal berita online saya baca ini pemerintah Provinsi Jawa Barat juga Kang Deddy Mulyadi juga sudah memberikan bantuan begitu khusus untuk yang Garut nih ya. Korban bantuan untuk korban di Garut yang ternyata katanya juga ini keluarga kurang mampu lah ya begitu ya, terus juga memang harus membayar rumah kontrakan dan segala macam. Ini juga salah satu bentuk dukungan tentunya ya dari pemerintah, bukan hanya pemerintah Kota Bandung juga pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena juga kasus ini terjadi di Garut dan juga di Kota Bandung yang sama-sama berada di wilayah Jawa Barat begitu mungkin ya Dr. Agung. Nah sejauh ini kalau dari DPRD Kota Bandung sendiri untuk koordinasi sebelum kejadian seperti ini ya sudah pernah ada koordinasi untuk ya concern ke arah pelecehan seksual khususnya di dunia tenaga kesehatan sebelumnya? Nah belum ada. Makanya setelah kejadian ini mungkin menjadi pelajaran juga untuk kita semua, menjadi cambuk lah supaya kita lebih bisa concern juga untuk melindungi hak-hak pasien. Ini jadi bahan evaluasi ya? Betul. Oke, dan tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Justru ini adalah bagian dari evaluasi agar sinergitas antara DPRD dan pemerintah Kota Bandung bisa semakin erat begitu ya, untuk menciptakan tadi ya ada layanan hotline, kemudian juga saat ini yang terjadi sudah ada pendampingan hukum maupun psikologis terhadap korban-korban. Baik, Dr. Agung, ini terkait dengan mungkin apa yang ingin Anda tekankan, khususnya pasti pertama
terhadap masyarakat, khususnya juga di sini masyarakat juga kan potensial sebagai seorang pasien, kemudian juga untuk tenaga kesehatan sendiri dan untuk pemerintah mungkin ya. Nah, apa nih yang ingin Anda tekankan untuk 3 ini? Ya, jadi saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa jangan takut untuk melaporkan jika ada kejadian-kejadian pelecehan seksual di tengah masyarakat. Dan pada masyarakat juga masih harus percayalah kepada tenaga kesehatan, karena masih banyak tenaga kesehatan yang mereka berkorban, baik itu waktu, tenaga, dan pikiran. Dan untuk tenaga kesehatan, khususnya dokter, kita harus menjaga marwah profesi kedokteran. Jangan sampai tercoreng, karena satu kejadian ini bisa merusak kepercayaan publik yang sudah kita bangun selama sekian lama gitu. Dan khususnya saya sebagai dokter dan wakil rakyat, saya akan melakukan pengawasan yang ketat untuk pelayanan-pelayanan kesehatan di Kota Bandung agar masyarakat di Kota Bandung dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan profesional. Untuk pemerintah mungkin apakah ada masukan? Ya, untuk pemerintah tentunya harus adanya tentang peraturan daerah, dan kita dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah yang terkait, baik itu Dinas Kesehatan dan DP3A, supaya hotline itu segera terwujud dan masyarakat bisa merasa nyaman lah dan melaporkan apapun kejadian yang terjadi di masyarakat mengenai pelayanan kesehatan. Dan harapannya terakhir mungkin dari Dr. Agung, harapannya? Harapannya ya kita bisa terus berkolaborasi, baik itu dengan masyarakat, dengan pemerintah, bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Harapan kita bersama, pelayanan semakin baik, kasus-kasus serupa juga tidak terulang kembali. Betul. Apalagi tadi di awal juga saya sudah sangat tekankan bahwa dokter ini adalah sosok yang paling dipercaya oleh pasien. Kepada siapa lagi pasien percaya kalau bukan sama dokter, tapi ternyata ada oknum dokter yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan secara tidak langsung mencoreng nama dokter secara umum. Namun juga tadi sudah ditekankan oleh Dr. Agung, tidak semuanya seperti itu. Begitu ya, masih banyak mereka-mereka yang pasti berjuang dengan keikhlasan mereka, dengan hati nurani mereka untuk bisa melayani masyarakat selaku pasien ya. Terima kasih Dr. Agung Firmansyah Sumantri selaku anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung yang juga memang seorang dokter ya, begitu ya. Sekali lagi terima kasih atas perbincangan Anda hari ini. Harapan kita bersama, tadi sudah kita bahas bersama yang terbaik ya untuk dunia kesehatan Indonesia. Selamat beraktivitas kembali ya dokter, sehat selalu Dr. Agung. Siap. Baik pemirsa, usai sudah perbincangan kita kali ini bersama anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak perbincangan kami dalam iNews Jabar hari ini. Ikuti kanal YouTube iNews Jabar untuk menyimak seluruh paket berita kami. Wakil kru yang bertugas, saya Agung Karseda, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.